warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Hadratil mukarram, para ulama, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, wabil khusus Lora Tufa, insyaallah hadir di tengah-tengah kita. Juga Kiai Haji Abdul Qadir Syam selaku Ketua PCNU Kabupaten Bondowoso sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah. Juga Kiai Fadil pengasuh Pondok Pesantren Al Barokah sareng para kiai selain. Sebetulnya kalau tidak mampu menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat sareng ta'zim boten kaula para ajunan saja. Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau yang mewakili kepala desa, perangkat desa dan sedaya masyarakat Padesen saya betul hormaten. Alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat sareng pertolongan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam acara Selamatan Tisah sekaligus tasyakuran terhadap lahirnya negara Republik Indonesia, Indonesia merdeka yang ke-77. Moga-moga kehadiran kita saja dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu saya hormati, pelaksanaan Selamatan Tisah sekaligus peringatan tasyakuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 menikah perlu kita syukuri bersama. Selamatan Tisah menikah cawocaan. Selamatan Tisah padana cawocaan naik nyior. Senaiin benih nyiorah tapi kan nyior. Gini matan. Selamatan Tisah saya kata juga. Di sana pun selamat, tanana pun subur, muka-muka sajan subur. Gimana bentar? Tapi lebih dari menikah saya perlu selamatin petenggina. Kerabat sareng masyarakat. Benih kuntanana malai subur, malai sajan subur, tapi yang utama adalah Pak Kepala Desa, perangkat desa, sareng sedaya masyarakat. Kenapa mak perlu selamatin? Perlu tuan para panjenengan saja. Moga-moga kepala desa menika tak lupa kata cuna teti patenggi. Iki mantan. Epele sareng panjenengan kanggo teti patenggi. Panjenengan semile menika benih niat abri jabatan kafaldi. Benih lu kok mele faldi male teti patenggi punten. Panjenengan andi keyakinan jak faldi menikah mampu melayani masyarakat, mampu ngelatini panjenengan, mekiraki kesejahteraan panjenengan, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lah perlu panika tuan na panjenengan moga-moga tak kelupan na kata cuna panjenengan mele faldi. Panika penting kita doakan bersama karena tidak mungkin kita menikah kun nganti lagi kecerdasan akal, polan pinter, polan hebat pas nganti lagi tak bisa tanpa tuan para panjenengan saja. Juga para kerabat tuaki juga perlu tuaki moga-moga kerabat menikah abentoh karena tugas perangkat desa menikah membantu tugas-tugas kepala desa. Jangan sampai kerabat merasa titip tinggi. Kerabat menikah tugas membantu tugas-tugas kepala desa, kaangkui ngelayani rakyat, kaangkui mensejahterakan rakyat. Nah, panika penting kita doakan bersama moga perangkat, panika bersama-sama kompak ngelatini masyarakat, mikirake masyarakat. Panika perlu doa, perlu selamatin. Rakyat itu juga sekali dintoh, benikun patenggibi kerabat saya selamatin rakyat tak juga. Moga-moga ekonomi na meningkat ta, kesejahteraan na meningkat ta, moga-moga atoro jangan patenggi kerabat, ben moga-moga tak punya lagi patenggi karena tak sekone. Nih ti sabenika banyak, mana neng kait toh, duh walti mulai ti patenggi, rumah jalan rusak kekepi. Nih kemudian itu kesat tinggi, menerusan jalan menuju ke sapa tinggi. Dana desa DD, dana desa alokasi dana desa bukan untuk membangun jalan, tugas kabupaten, tugas aku lagi ya
selaku ketua DPR. Lah suaki iki moga-moga tak lupa kata junah. Lah panika penting para tadratan dipahami bersama karena tak sakone kita panika gun manglo gun nyalaki tanpa dasar. Kenapa tugas kepala desa? Kenapa tugas pokok dan fungsi kepala desa? Moga-moga ketika saya Pak Gila menikah, ampun banyak program-program yang dilaksanakan. Tapi tidak mungkin dicukupi hanya dengan dana alokasi desa, tapi perlu juga uluran tangan dari pemerintah daerah, provinsi, pemerintah pusat. Dan semua ini tentu untuk kesejahteraan rakyat. Lah, menikah penting kita syukuri bersama. Sekaligus malam semakin menikah malam terakhir bulan Agustus. Makanya sangat tepat di saat masyarakat pada semakin melaksanakan tasyakuran hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini yang wajib kita syukuri. Benar saya menyampaikan, menabi dalam agama, dalam Islam, bulan sakral menikah antara lain bulan Muharram, bulan Maulud, bulan saya dikeramatkan bulan Ramadan karena bulan penuh ampunan. Tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bulan sakral menikah bulan yang harus kita keramatkan bulan Agustus. Kenapa? Karena pada bulan Agustus lah bangsa dan negara kita menyatakan merdeka. 77 tahun yang lalu Bung Karno atas nama rakyat Indonesia menyatakan Indonesia merdeka. Kenapa Indonesia merdeka? Hanya perjuangan Bung Karno? Salah. Indonesia merdeka menikah benikun perjuangan Bung Karno. Tapi andil besar Nahdlatul Ulama, kita sebagai warga NU menikah wajib mensyukuri dalam setiap tahun melaksanakan acara-acara ketika itu. Milana betul-betul tidak motor kakek Pak Rafadil. Mestinya kegiatan selamatan di menikah tasyakuran atau hari ulang tahun kemerdekaan menikah bukan hanya dirayakan oleh pemerintah. Benikun sekedar tarik tambang, benikun sekedar pawai dan sebagainya. Mungkin beda lomba rebe, mendoakan para pahlawan kemerdekaan. Karena Indonesia merdeka menikah andil besar Nahdlatul Ulama, para ulama Nahdlatul Ulama, NU menikah para tantretan. Ada dua agenda besar, ada dua tujuan NU dilahirkan. NU menikah lahir sebelum beda Indonesia. Indonesia belum beda, NU amun beda. Bila Indonesia beda pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Sebelum Indonesia apa? Nusantara. Benih Indonesia. Makanya Bung Karno pada waktu itu menyatakan dalam teks proklamasi yang dibacakan, kami atas nama bangsa Indonesia. Kenapa makna Nusantara? Karena yang dijajah oleh Belanda, yang dijajah oleh Jepang benih Indonesia, Nusantara. 24 tahun sebelum Indonesia merdeka, NU dilahirkan oleh para ulama yang pada waktu itu dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Tocuna NU dilahirkan menikah pertama, tegaknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahwiyah. Nomor 2, NU punya andil besar lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang hari ini kita yang menikmati kemerdekaan. Maka tidak salah bahkan wajib warga NU mensyukuri kemerdekaan. Kenapa? Buktinya kenapa NU punya andil besar lahirnya Indonesia merdeka. Para pendiri Nahdlatul Ulama, mulai Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Wahab Hasbullah, terakhir tahun 2015 Hadratil Marhum Al-Maghfurlah Kiai As'ad Syamsul Arifin ditetapkan dengan keputusan presiden sebagai pahlawan nasional. Penikah bukti pengakuan negara. Jak Kiai As'ad penikah dan para ulama yang lain perang di Belanda, perang di Jepang untuk Indonesia merdeka. Hari ini kita yang menikmati kemerdekaan, maka hari ini kita wajib mensyukuri sekaligus mendoakan para pahlawan kemerdekaan. Bahkan kantor Kodam 5 Brawijaya Semangken Bede Sorboja. Kantor Kodam pertama sejak Indonesia merdeka pada saat merdeka Beni Sorboja. Kantor tentara sebede Jawa Timur menikah Semangken Bede Sorboja. Pertama ning kemah ning Lirboyo. Ning pesantren Lirboyo. Bukti bahwa para ulama menikah pesantren-pesantren besar, bahkan di pesantren-pesantren yang pada waktu perjuangan kemerdekaan menikah benteng pertahanan para pejuang kemerdekaan. Hari ini kita yang menikmati kemerdekaan, maka hari ini kita wajib mengisi kemerdekaan. Para pendiri bangsa yang menyatakan merdeka pada tanggal 15 Agustus tahun 45 bersepakat mendirikan negara ini negara demokrasi.
Negara demokrasi mereka negara dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Benih negara monarki, beruntung para pendiri bangsa kita bersepakat bukan mendirikan negara monarki. Menabi negara monarki, kenapa negara monarki? Negara kerajaan. Mun negara kerajaan tak ada pilihan petinggi, tak ada pilihan DPR, tak ada pilihan bupati, tak ada pilihan gubernur, tak ada pilihan presiden. Kenapa? Karena undang-undang apa yang disampaikan oleh raja, undang-undang. Petinggi berserah, saya nunjuk raja. Gubernur, bupati, saya nunjuk raja, tak ada pilihan. Bukan negara dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi negara kita, negara demokrasi. Semua rakyat, gula rakyat. Gula sebagai pejabat, selalu ketua DPR, tentara, polisi, saja rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dipilih oleh rakyat. Tetapi semua bekerja untuk rakyat. Maka rakyat menjadi raja di negaranya sendiri. Apa yang dilakukan oleh kepala desa, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Lah menikah turut junah para ulama, nahdlatul ulama, turut serta, turut andil melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan panjenengan malengau ingin mandi kebungaan sebagai warga NU, mandi kebungaan sebagai warga NU. Kenapa Pancasila penikasi agama Bung Karno? Benih. Kita kalau menyampaikan bertanggung jawab, benih karangna Bung Karno. Tapi draft Pancasila penikah memang betul yang menyusun Bung Karno. Tapi dalam 5 sila penikah bukan satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang benar. Draft yang disusun oleh Bung Karno penikah kemanusiaan, kemasyarakatan, kesejahteraan, keadilan, keagamaan. Siapa yang merumuskan Pancasila? Ada 9 orang tim perumus Pancasila. Salah satu yang duduk sebagai tim perumus Pancasila penikah Kiai Wahid Hashim, Potrana Ki Hasyim Asy'ari, Abana Gus Dur. Penikah yang duduk bersama 9 orang menyusun Pancasila yang kemudian 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang merumuskan antara lain ada Kiai Wahid Hashim. Ketuhanan yang Maha Esa artinya apa? Negara ini negara beragama, bukan negara agama. Negara beragama apa maksudnya? Negara yang melindungi warganya dalam hal melaksanakan keyakinan agamanya. Maka tidak ada tempat di negara ini bagi orang yang tidak beragama. Makanya tahun 1995 PKI Tompes karena tidak beragama. 1 kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Lah penikah para tantretan, negara kita negara demokrasi, negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah inilah yang wajib kita syukuri. Maka sangat tepat pada malam hari ini warga Padesen bersama-sama melaksanakan selamatan tisah sekaligus bersyukur tasyakuran atas lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita jaga negara ini. Kita jaga, melan bah pada desa, pada kecamatan, pada kabupaten. Penikah lahir, penikah sebelum merdeka atau di saat merdeka. Jawa Timur penikah lahir, penikah tahun 52. Bedana Jawa Timur penikah tahun kedua, 7 tahun setelah merdeka baru ada Jawa Timur, baru ada Bondowoso, baru ada kecamatan Pujur, baru pada desa Padesen. Dan ini kemudian dilaksanakan karena pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka para pemimpinnya dipilih oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan pemimpinnya. Di saat Pilkades Padesen pada tahun 2021 Hiburu, menikah masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan pilihan. Siapapun yang terpilih, mari kita hormati bersama, kita dukung bersama untuk bersama-sama membangun desa. Semoga Padesen hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Penikah semata-mata untuk menjaga apa yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita, terutama para ulama, nahdlatul ulama. Moga-moga kita saja penikah ya konnah santrena muassis nahdlatul ulama. Dan moga-moga kita punya kemampuan membangun bangsa khususnya desa Padesen penikah untuk menuju lebih baik. Kira-kira sangat toh motor Betanggola untuk mari kita syukuri bersama. Bahkan harapan Betanggola tahun depan bagaimana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan seperti yang disampaikan oleh Pak Kades lebih semarak dan bentuk syukur kita
bentuk terima kasih kita kepada para pejuang bangsa, para pendahulu kita, para leluhur kita, bengesepo kita. Muga-muga ijazah amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira saya itu Ahmad Tenggolah, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.